Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Hildayatus Soleha. Aku dari Prodi PGSD kelas reguler B semester 2. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi sejarah agama di Indonesia. Nah, sebelum teman-teman menonton video aku lebih lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sejarah agama di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan ras dan suku, bangsa, serta etnis yang memiliki banyak sekali agama, termasuk agama lokal atau agama asli masyarakat. Dari berbagai keragaman ini berusaha disatukan dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang dan dasar negara, yaitu Pancasila. Di Indonesia sendiri, agama sudah diakui oleh pemerintah. Ada 5 agama. Yang pertama, agama Hindu, yang kedua agama Buddha, yang ketiga agama Islam, yang keempat agama Kristen, dan yang kelima agama Konghucu. Ini yang akan aku bahas. Yang pertama, masuknya agama Hindu di Indonesia, yang kedua masuknya agama Buddha di Indonesia, yang ketiga masuknya agama Islam di Indonesia, yang keempat masuknya agama Kristen di Indonesia, yang kelima masuknya agama Konghucu di Indonesia. Nah, kita bahas materi kita yang pertama, yaitu masuknya agama Hindu di Indonesia. Nah, agama atau aliran kepercayaan pada satu Tuhan yang berkembang di Indonesia bukan merupakan kepercayaan asli Indonesia sendiri, melainkan berasal dari Jazirah India sekarang meliputi wilayah negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Di Indonesia, penganut agama Hindu sebanyak 1,7%. Agama Hindu baru diakui secara resmi di Indonesia pada tahun 1962, pada abad keempat Masehi. Sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur sebagai bukti, yaitu ditemukan sebanyak 7 buah yupa peninggalan Kerajaan Kutai abad keempat Masehi dengan tulisan huruf Pahlawa dan dengan bahasa Sanskerta kerajaan. Adanya Tarumanegara di Jawa Barat dan Kalingga atau Kaling di Jawa Tengah, termasuk kerajaan yang bercorak agama Hindu awal yang didirikan di wilayah Nusantara. Muncul agama Hindu di Indonesia berawal dari hubungan dagang antara pusat Hindu di Asia, yaitu India dengan Nusantara. Hubungan dagang antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang dari wilayah Hindu inilah yang menyebabkan adanya asimilasi budaya, sehingga agama Hindu dan Buddha lambat laun mulai berkembang di Nusantara. Ada beberapa teori yang diajukan oleh para ahli mengenai siapa sebenarnya yang membawa agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, ada beberapa teori mengenai masuknya agama Hindu. Yang pertama ada teori Brahma, yang kedua teori Kesatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori Sudra, yang kelima teori arus balik. Nah, kita akan bahas materi yang kedua, masuknya agama Buddha di Indonesia. Indonesia mayoritas pemeluk agama Buddha terbanyak berasal dari wilayah Jawa dan Sumatera. Jumlah penganut agama Buddha di Indonesia adalah sekitar 1,8 jiwa. Agama Buddha paling banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa dan beberapa kelompok pribumi di Indonesia. Agama Buddha masuk pertama kali ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi, sesudah agama Hindu yang masuk ke Indonesia. Kerajaan Buddha yang pertama kali berkembang di Nusantara adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri abad ke-7 sampai tahun 1377. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi salah satu pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Buddha lainnya yang berdiri di Jawa adalah Kerajaan Shailendra yang berada di Jawa Tengah, berdiri pada tahun 775 sampai 850 dengan peninggalan sejarah berupa Candi Borobudur, Candi Mandut, dan Candi Pawon. Buddha merupakan agama yang tidak mengenal kasta, sehingga dapat menyebar dengan merata tanpa memandang suatu kalangan ataupun kasta tertentu. Perkembangan agama Buddha lebih banyak didominasikan oleh kebudayaan orang Tionghoa daripada India. Nah, yang ketiga materi yang akan kita bahas yaitu masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar di Indonesia sekitar 87,2%. Banyak teori perihal masuknya Islam ke Indonesia terus munculnya sampai saat ini. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah Gujarat, India melalui peran para
pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-17 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang Aslam Persia yang melakukan perjalanan dan singgah ke Gujarat sebelum datang ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam di Indonesia pada awalnya disebabkan karena hubungan perdagangan dengan bangsa asing yang berdagang dengan masyarakat di Indonesia. Penyebaran Islam di daerah Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar dilakukan oleh para ulama dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebaran agama Islam pada abad ke-14 Masehi. Nah, materi yang keempat yaitu masuknya agama Kristen di Indonesia. Sebelum ajaran Kristen masuk, misi penyebaran ajaran agama Katolik Kristen sudah lebih dahulu dilakukan oleh Portugis yang sedang melakukan misi pelayaran dengan mengusung 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Namun setelah Belanda menduduki Maluku pada 1575, kedudukan bangsa Portugis mulai tergeser. Bahkan kekuasaan Portugis berhasil diambil alih oleh Belanda pada era VOC Kongsi Dagang Hindia Belanda. Pada masa itu Belanda datang ke Indonesia dengan membawa misi dagang sekaligus misi penyebaran ajaran agama Kristen Protestan di Maluku. Dengan adanya ajaran baru ini, Belanda pun melarang keras berbagai kegiatan agama Katolik yang dibawa Portugis dan mulai menyebar ajaran Kristen Protestan. Hal ini dilakukan karena memang para petinggi VOC mayoritas beragama Kristen. Oleh karena itu mereka menggantikan posisi para imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dengan pendeta Protestan dari Belanda. Tidak berhenti di situ, ketegasan Belanda tentang pemberhentian diajarkan agama Katolik juga dapat dilihat dari penerapan hukuman mati yang mereka keluarkan bagi para imam Katolik yang masih ketahuan melakukan misi penyebaran Injil. Salah satu korban adalah pastor yang dibunuh di Kastel Batavia pada 1624 setelah ajaran Kristen mulai menyebar. Belanda berhasil mendirikan gereja pertama di Maluku yang bernama Indischiquart pada 1605. Sejak Katolik sudah memudar hingga sekarang, baik agama Kristen atau Katolik masih terus berkembang di Indonesia. Materi yang kelima, masuknya agama Konghucu di Indonesia. Di Indonesia, meluk agama Konghucu dengan penganut agama terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian di daerah Kalimantan Barat, dan di Jawa Barat. Agama Konghucu di Indonesia tiba sebagai agama keluarga. Agama Konghucu diperkirakan masuk ke Indonesia dengan adanya kedatangan komunitas Konfusian pertama kali terjadi pada masa formasi Kerajaan Majapahit. Mereka datang bersama tentara Tartar yang dikirim untuk menghukum Kartanegara atau Raja Singosari terakhir. Sebagai suatu bukti mengenai keberadaan agama Konghucu di Indonesia, pada tahun 1688 dibangun kelenteng Hin Ho Kiong di Makassar, tahun 1819 dibangun kelenteng Lang Hyong Kiong di Manado, dan tahun 1883 dibangun kelenteng Boen Hieng Sue di Surabaya. Kelenteng Talang di kota Cirebon, Jawa Barat adalah juga merupakan salah satu Kongzi Mio atau tempat ibadah Konghucu. Semua itu juga merupakan peninggalan sejarah dari agama Konghucu. Tidak seperti agama-agama lain yang cenderung bersifat agresif, dalam usahanya mendapatkan banyak pengikut, agama Konghucu lebih menekankan pada sikap untuk membina diri sendiri dan menghindari sikap menuntut orang lain. Karena itu maka perkembangan dalam ajaran agama Konghucu, terutama perihal penyebaran agama maupun dalam perkembangan penganutnya, agak sulit.